Kalau pemirsa aktif di dunia maya pasti udah denger ya atau bisa jadi udah join nih jejaring sosial terbaru yang lagi booming bernama Threads. Threads ini secara sekilas sebenarnya mirip atau serupa dengan Twitter. Saking miripnya bos Twitter yaitu Elon Musk sampai kebakaran jenggot dan menggugat perusahaan teknologi Meta sebagai induk perusahaan Threads dengan tuduhan melakukan peniruan alias copycat. Bahkan kabar beredar, manajemen Threads merekrut banyak karyawan pecatan Elon Musk dari Twitter supaya bisa meniru rahasia bisnis dan juga teknis di jaring sosial yang sudah punya 326 juta user aktif tersebut. Bahkan gara-gara ini, Elon Musk sampai nantangin pendiri Meta yakni Mark Zuckerberg untuk adu jotos bertarung tinju. Apa benar Threads ini merupakan tiruan atau bahkan bisa menggeser tahta Twitter sebagai media sosial berbasis teks nomor 1 di dunia? Mari simak ulasannya dalam adu jotos Twitter versus Threads. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat secara kronologi pemirsa, kita tahu ya sebenarnya Twitter ini emang problematik sejak dipegang sama Elon Musk. Ada-ada aja nih aturan yang diambil sama Elon yang dianggap nggak berpihak sama para user. Mulai dari centang biru ini harus berbayar atau yang namanya disebut dengan Twitter Blue, hingga puncaknya pada pekan lalu Elon bikin aturan kalau user yang nggak berbayar hanya bisa membaca tweet maksimal 600 per harinya. Jelas ini bikin banyak user termasuk saya salah satunya mencak-mencak. Nah, momen ini akhirnya dimanfaatkan sama grup Meta untuk mencuri pusat perhatian para user dengan cara meluncurkan Threads. Cara promosinya gimana? Yaitu dengan salah satu produk andalannya Meta, yaitu Instagram. Jadi semua active users Instagram dapat semacam kayak undangan nih untuk install dan juga sign up ke Threads. Alhasil, dalam kurun waktu 24 jam, Threads sudah berhasil mengumpulkan 30 juta users dan dalam kurun waktu 3 hari seperti yang tadi sudah disebutkan 70 juta users. Jelas ya, ini bikin Elon ketar-ketir. Respons ini Elon pun nge-tweet. Ini kalau kita lihat tweetnya sebagai reaksi dari kondisi ini adalah dia bilang competition is fine, cheating is not. Yang merupakan reply Elon dari informasi bahwa Twitter akan menggugat Meta. Hal ini pun terungkap dalam surat pengacara Twitter Alex Spiro yang ditujukan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg yang diperoleh media Semafor. Spiro menilai Meta menggunakan rahasia dagang dan kekayaan intelektual Twitter untuk membangun Threads. Spiro yang juga merupakan pengacara pribadi dari Elon Musk dan juga mitra di firma hukum Quinn Emanuel mengklaim bahwa Meta memperkerjakan puluhan mantan karyawan Twitter untuk mengembangkan Threads. Jadi bisa dibilang ini barisan sakit hatinya Twitter ya. Menurut Twitter banyak dari mantan pekerja ini yang masih memiliki akses rahasia bisnis Twitter dan informasi rahasia lainnya. Pihak Twitter pun mengancam akan mengambil tindakan hukum dalam bentuk baik perdata maupun dalam bentuk ganti rugi. Nah, merespons surat dari Twitter ini atau dari Elon, Direktur Komunikasi Andy Stone yakni dari grup Meta ini membuat sebuah postingan di Threads, yakni dia membantah bahwa tudingan tersebut ini merupakan salah. Stone bilang tidak seorang pun dari tim teknis Threads adalah mantan karyawan Twitter. Nah, di samping ancaman jalur hukum yang akan ditempuh oleh Twitter dan juga Elon, ternyata saking panasnya Elon ini sampai-sampai akhirnya Elon menantang Mark Zuckerberg untuk adu jotos alias bertanding tinju. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, sebenarnya tantangan tinju ini sudah lama dibahas, sudah lama dilayangkan begitu, dipanas-panasin pula sama netizen di Twitter, lalu memuncak pada saat peluncuran Threads ini. Mark pun ternyata bersedia dan menerima tantangan untuk bertarung di atas ring. Menurut kabar beredar, keduanya akan bertarung dalam pertandingan tinju yang diadakan di UFC Apex di Enterprises, Nevada, Amerika Serikat pada September atau November mendatang. Tapi ada kabar juga nih yang beredar bahwa seorang pejabat pemerintah Italia dilaporkan telah menawarkan arena pertandingan bersejarah Colosseum sebagai medan pertandingan kandang bersejarah antara pemilik Twitter dengan pendiri Facebook ini. Nah, meskipun memang belum ada informasi dan juga tempat dan tanggal yang resmi, tapi nampaknya ini akan menjadi pertarungan yang sengit ya pemirsa. Karena meskipun keduanya memang bukan atlet bela diri profesional, namun baik Elon dan juga Mark nampaknya nggak main-main nih menghadapi tantangan ini. Elon sendiri tengah berlatih dengan mantan pemain UFC yang perlu diingat bahwa meskipun sudah berusia 51 tahun, Elon ini lebih unggul dari Zuckerberg kalau kita lihat dalam ukuran fisik, jadi lebih besar fisiknya begitu. Secara historis, Elon sering terlibat street fight alias perkelahian jalanan ketika dia tumbuh dewasa di Afrika Selatan. Sementara itu, Mark yang kini berusia masih 39 tahun ini adalah petarung MMA yang sudah memenangkan turnamen Jiu-Jitsu. Mark juga mengklaim baru saja menyelesaikan latihan Murph Challenge hanya dalam waktu kurang dari 45 menit.
Nah, di tengah persetujuan ada, baik secara jalur hukum maupun jalur pukul-pukulan begitu ya pemirsa. Balik lagi nih pertanyaannya, apa benar Threads ini adalah copy paste-nya dari Twitter? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, perbedaan yang sebenarnya sudah dirasakan ya oleh para user begitu. Yang pertama adalah di mana hapus Threads ini artinya sama aja dengan hapus akun Instagram. Meskipun merupakan platform yang terpisah dari Instagram, namun ternyata pengguna Threads harus terlebih dahulu memiliki akun Instagram. Selain itu, nama akun username yang tertera di Threads pun tidak bisa diubah pemirsa. Jika ingin diganti username Threads-nya harus diedit melalui Instagram. Artinya pengguna nggak bisa punya nama yang berbeda dari Threads dan juga Instagram. Bahkan jika ingin menghapus profil Threads, pengguna harus menghapus akun Instagramnya ini yang banyak dikeluhkan oleh para user. Kemudian metode ini berbeda dengan Twitter yang benar-benar aplikasi yang berbeda sendiri, berdiri sendiri tanpa ada sinkronisasi dengan aplikasi lain. Dengan begitu pengguna bebas mengubah ataupun menghapus akun Twitter tanpa bergantung pada aplikasi lain. Tapi sinkronisasi Threads dan Instagram ternyata ada keuntungannya juga pemirsa, yaitu bisa mendapatkan exposure yang lebih mudah bagi pengguna. Selain itu pengguna juga bisa dengan mudah membagikan konten dari Threads ke Instagram maupun juga sebaliknya. Kemampuan seperti ini nggak punya atau nggak ditemui di Twitter yang sepenuhnya berdiri sendiri. Kemudian perbedaan yang lain adalah di mana jumlah karakter Threads dan juga Twitter. Di mana Threads memungkinkan pengguna untuk menuliskan teks hingga 500 karakter. Ini seluruh pengguna ya pemirsa. Sedangkan Twitter hanya mengakomodir sekitar 280 karakter bagi pengguna tidak berbayar. Khusus untuk pelanggan Twitter Blue yang berbayar, batas karakternya bisa diunggah sampai 25.000 karakter. Kemudian perbedaan selanjutnya pada antarmuka atau interface profil Threads, pengguna tidak bisa melihat jumlah yang diikuti atau following pengguna lain di profil mereka. Jika benar-benar penasaran, user harus membuka profil, kemudian klik jumlah pengikut atau followers, lalu geser ke kanan untuk melihat tab following. Jadi agak repot ya untuk tahu informasi ini. Nah, hal ini berbeda dengan Twitter, seperti yang kita ketahui, antarmuka profil Twitter ini langsung memamerkan jumlah followers dan juga following secara berdampingan. Kemudian perbedaan selanjutnya ini ada Threads, ini masih belum punya fitur GIF. Sama seperti Twitter, Threads ini bisa membagikan foto, video, teks, atau link, atau tautan begitu. Namun Threads sendiri sampai saat ini masih belum mendukung format GIF yang sudah lama tersedia dan juga cukup populer di Twitter. Perbedaan selanjutnya centang biru Threads dan Twitter ini agak berbeda. Pemirsa, akun terverifikasi di Instagram akan otomatis mendapatkan centang biru di Threads. Metode ini berbeda dengan Twitter ya, di mana pengguna wajib membayar untuk menjadi pelanggan Blue untuk mendapatkan atau mempertahankan centang biru. Dan perbedaan yang terakhir yang ditemukan oleh para user adalah di mana Threads ini punya fitur hidden words serupa dengan Instagram. Threads memiliki fitur khusus untuk memblokir kata atau frasa tertentu. Ketika mengaktifkan fitur ini dan memasukkan kata-kata tertentu, kata-kata yang terkait ini nggak akan muncul di lini masa pengguna. Sedangkan di Twitter, mekanisme semacam ini sebenarnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur yang namanya mute atau block. Tapi Twitter sendiri nggak punya tool yang spesifik seperti hidden words yang dimiliki oleh Threads dan juga Instagram. Ya kalau kita lihat perbedaannya sebenarnya ya memang nggak terlalu signifikan sih. Karena kemiripan ini Threads bahkan disebut-sebut sebagai Twitter killer. Nah apakah pamor Meta untuk berkancah di industri media sosial dapat mengantarkan Threads melampaui kejayaan Twitter? Pertanyaan ini cuma bisa waktu yang menjawabnya.